Kemudian laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, ya, generally accepted accounting principle. Jadi laporan keuangan ini ketika kita bandingkan ya dengan laporan keuangan yang ada di negara-negara lain, yaitu tidak jauh berbeda. Ya, jadi kalau ada investor yang mau invest ke Indonesia langsung paham ya, karena berlaku ya secara umum ya di seluruh dunia, walaupun ada sedikit perbedaan disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Ya, ini standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Yang pertama ada standar akuntansi keuangan, ya, atau SAK, atau biasa disebut dengan SAK umum. Ya, ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang go public, ya, perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ya, jadi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sahamnya bisa dimiliki oleh masyarakat umum, ya, siapa saja, ya, termasuk teman-teman semua. Ya, teman-teman bisa membeli saham untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Contohnya, kalau di Batam itu ada Satnusa Persada, ya, TBK, kemudian ada Citra Tubindo, TBK. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang belakangnya nama itu ada TBK, itu artinya terbuka. Ya, jadi perusahaan-perusahaan tersebut yang menggunakan standar akuntansi keuangan atau SAK umum. Kemudian untuk perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek, ya, yang tidak listing, ya bisa menggunakan standar akuntansi keuangan khusus untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, ya, atau SAK etap. Ya, nah ini sedang dalam perubahan juga SAK ini, ya. SAK ini dalam rancangan berubah menjadi SAK EP, ya. SAK entitas publik. Ya, jadi ini untuk perusahaan yang tidak listing ya di Bursa Efek, untuk perusahaan-perusahaan tertutup. Ya, banyak ya perusahaan tertutup ya di Batam. Kemudian di bawahnya ya yang lebih simpel lagi ada standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil dan menengah atau SAK MKM. Ya, ini simpel ya karena transaksi UMKM itu kan belum sebesar perusahaan-perusahaan yang listing ya di Bursa Efek ya atau perusahaan-perusahaan multinasional. Kemudian disusunlah ya standar SAK MKM ini ya untuk UMKM. Jadi lebih simpel isinya. Isinya juga tidak setebal SAK etap dan SAK umum. Kemudian ada lagi yang namanya standar akuntansi syariah ya, khusus untuk transaksi syariah. Biasanya digunakan oleh perbankan syariah, asuransi syariah, dan perusahaan-perusahaan syariah lainnya. Oke, lanjut. Yang terakhir ada standar akuntansi pemerintahan. Ya, ini yang berlaku untuk pemerintah. Ya, contohnya ya Politeknik Negeri Batam nih kan instansi pemerintah ya. Kemudian dinas-dinas, kementerian-kementerian, nah, itu menggunakan standar akuntansi pemerintahan. Yang biasa teman-teman pelajari itu yang ini ya, standar akuntansi keuangan umum dan etap. Ya, kalau yang di bawah-bawahnya itu ya kalau MKM ya perbedaannya lebih simpel saja. Ya, ini sejarah standar akuntansi di Indonesia. Ya, dulu ada namanya PAI, ya, Pedoman Akuntansi Indonesia. Kemudian diharmonisasikan ya berdasarkan IAS. IAS ini International Accounting Standard. Ya, kemudian konvergensi ke IFRS. Ya, konvergensi ini kita mengadopsi ya
mengadopsi aturan yang berlaku secara internasional, yang namanya IFRS, International Financial Reporting Standard. Ya, jadi ini standar yang berlaku di dunia. Jadi ada negara yang langsung ya full ya menggunakan standar tersebut ya, langsung full adoption ya. Ada yang dia disesuaikan dengan kondisi di negara masing-masing. Contohnya Indonesia. Ya, jadi Indonesia itu menggunakan IFRS tapi tidak seutuhnya langsung mengambil plug gitu ya, langsung diterapkan di Indonesia, tidak. Ya, jadi dipelajari dulu kemudian disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Kemudian terbit ya PSAK 2014 ya, update ya PSAK 2017. Nah, ini ada PSAK terbaru 71, 72, 73 dan 74. Ya. Di dalam standar akuntansi keuangan itu ada namanya PSK ya. Jadi pernyataan standar akuntansi keuangan. Ya, jadi ada PSAK 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, jadi masing-masing itu ada pembahasannya secara khusus. Ya, jadi kalau kumpulan PSAK namanya SHK, di bawah SHK itu ada PSHK. Oke, ini karakteristik IFRS menggunakan principle base, ya. Kemudian fair value ya, pasar. Ini sudah teman-teman dapatkan di mata kuliah akuntansi. Ya, kemudian disclosure ya, atau pengungkapan yang lebih banyak. Ya, agar tidak terjadi lack of information ya, agar pemegang saham itu mendapatkan informasi yang full itu. Oke, ini siklus akuntansi. Teman-teman pastinya sudah hafal semua, ya, mulai dari analisis transaksi sampai ke neraca saldo setelah penutupan. Ya, ini laporan keuangan, ada laba rugi komprehensif, perubahan ekuitas, posisi keuangan, neraca, kemudian arus kas. Nah, sekarang kita masuk ke pajaknya. Oke. Ya, pajak adalah kontribusi wajib ya kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya, pasti teman-teman sudah hafal ya ini untuk definisi pajak. Ya, jadi ini implikasi ya standar akuntansi terhadap perpajakan. Jadi memang ada perbedaan. Ya. Jadi kalau peraturan perpajakan itu tidak mengenal konsep penyajian kembali laporan keuangan. Kemudian perubahan kebijakan akuntansi terkadang berdampak pada perubahan laba tahun sebelumnya yang berimplikasi pajak lebih bayar atau lebih kecil di masa lalu. Kemudian dalam pajak dikenal istilah pembetulan SPT yang biasanya terjadi karena kesalahan tulis, hitung, dan kekeliruan penerapan ketentuan peraturan. Kemudian peraturan perpajakan umumnya berlaku setelah ditetapkan atau penerapan prospektif, jadi ke depan. Ya. Biasanya tidak berlaku surut, yang sudah berlalu ya berlalu. Gitu. Ya, biasanya peraturan itu berlaku untuk kejadian-kejadian depan. Nah, kalau akuntansi kan kejadian masa lalu. Ya, laporan keuangan yang kita susun itu adalah laporan kejadian-kejadian masa lalu. Ya, jadi perbedaannya. Kemudian penerapan standar secara retroaktif ya akan sulit diterima dari sisi perpajakan ya tadi ya. Jadi kalau pajak itu kan ke depan ya. Kalau akuntansi masa lalu. Jadi kita harus mematchkan antara dua ini. Ya, ini tadi pembukuan yang sudah kita bahas. Ya, ini dalam peraturan Menteri Keuangan tadi sudah dibahas juga ya. Jadi proses pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang diakhiri dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Ya, ini tujuan pembukuan. Tujuannya itu sebenarnya untuk mengetahui berapa sih jumlah pajak yang harus dibayarkan ya, atau disetorkan ke negara. Ini pencatatan. Pencatatan ini lebih simpel ya dari pembukuan. Kalau pencatatan kita itu hanya mencatat berapa sih omset ya setiap bulannya. Ya, jadi mengetahui berapa peredaran bruto ya. Jadi peredaran bruto ini dapat kita lihat dari omset ya atau penjualan. Ya cukup itu aja ya, itu pencatatan. Ini kewajiban pembukuan ya ada dalam Undang-Undang KUP, kemudian PMK yang tadi sudah kita baca. Nah, ini juga sudah kita baca tadi ya. Bagaimana melakukan pembukuan. Dan ini sanksi ya jika tidak melakukan pembukuan. Nah, ini dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, ya namun wajib melakukan pencatatan. Oke. Bantuannya Anipah. Anipah? Ya, boleh tolong dibaca. Kewajiban pembukuan. Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, namun wajib melakukan pencatatan. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu. Oke. Ya, jadi ini yang dikecualikan ya. Jadi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas itu kan wajibnya melakukan pembukuan, tapi ada pengecualian. Jadi dia bisa menggunakan norma ya, penghitungan neto. Jadi cukup dari omset dikali normalnya ya 0, sekian ya, kemudian dibayarkan. Kemudian orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha ya seperti pegawai ya, seperti rekan-rekan yang bekerja di perusahaan tapi tidak melakukan usaha. Tapi kalau melakukan usaha ya tadi ada pilihannya, boleh pembukuan, boleh pencatatan. Ya, jadi seperti peraturan pemerintah yang nomor 23 tahun 2014 ya, atau yang biasa kita kenal PPH final UMKM, itu untuk omset di bawah 4,8 M kan tidak diwajibkan melakukan pembukuan, jadi cukup pencatatan saja. Ya, jadi mencatat berapa omset per bulan, jadi bayarnya per bulan, kemudian dikali tarif. Ya, akuntansi komersial menjanjikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagi manajemen atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tujuan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Ya. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Jadi ini bukan bagian yang terpisahkan. Ya, sebenarnya mereka satu kesatuan. Hanya saja beberapa poin yang harus disesuaikan dengan aturan perpajakan. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial. Ya, jadi akuntansi pajak dasarnya adalah peraturan. Kalau tidak ada peraturan berarti cukup mengikuti akuntansi komersial. Nah, ini akun-akun ya. Akun-akun akuntansi pajak ya. Jadi transaksi perpajakan kemudian dicatat dalam akuntansi. Nah, di bagian neraca itu biasanya ada pajak dibayar di muka. Ya, pajak dibayar di muka ini bisa masuk ke biaya dibayar di muka atau dia berdiri sendiri. Ya, ada akun namanya pajak dibayar di muka. Nah, di dalam pajak dibayar di muka ini bisa menampung
pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, dan PPh pasal 28A. Ya, atau kalau perusahaan mau mecah sendiri lagi itu boleh. Ya, misalkan lebih spesifik, ya akun PPh pasal 23. Ya, piutang PPh pasal 23, piutang PPh pasal 22, atau pajak dibayar di muka pasal 22 atau 23. Jadi dia akan lebih banyak nanti pastinya. Ya, jadi kalau mau digabung boleh, tapi nanti tetap punya catatan tersendiri. Isinya itu apa saja di akun pajak dibayar di muka. Ya. Kapan sih kita mencatat akun pajak dibayar di muka ini? Misalkan untuk transaksi pasal 23. Ya, ini untuk transaksi jasa ya, misalkan jasa. Jasa itu kan dipotong PPh pasal 23. Jadi ada perusahaan A, ada perusahaan B. Perusahaan A ini perusahaan jasa. Ya. Perusahaan jasa memberikan layanan ke perusahaan B. Ya, kemudian B bayar ke perusahaan A. Kan B pastinya akan memotong pajak ya, memotong pajak pasal 23. Nah, perusahaan A mencatat potongan tersebut sebagai piutang ya, atau sebagai pajak dibayar di muka. Ya, jadi itu pajak yang sudah dibayarkan tapi melalui mekanisme pemotongan ya oleh pihak ketiga yaitu B. Ya, jadi perusahaan A mencatat sebagai pajak dibayar di muka pasal 23, nanti perusahaan B mencatat sebagai utang pajak ya dibayar di muka. Begitu. Jadi nanti kalau perusahaan B sudah membayarkan ke kas negara, maka utangnya akan berkurang ya. Kalau utang bertambah di kredit, berkurang kan di debit. Begitu. Nah, kapan akun pajak dibayar di muka ini berkurang? Nanti ya, ketika kita melakukan perhitungan ya pajak tahunan, ya dia bisa dikreditkan. Gitu ya. Kalau dia bersifatnya non final ya. Kalau dia final tidak bisa dikreditkan. Kalau final biasanya nanti dia masuknya ke beban pajak penghasilan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Boleh tanya langsung atau melalui chat. Ya, ya. Maksud aset pajak tanggungan itu apa? Oh iya. Dalam aset. Oke, ya nanti ini akan kita bahas ya. Jadi ini secara umum dulu. Ya, aset pajak tangguhan ini timbul karena adanya perbedaan, beda temporer. Ya, jadi akuntansi dan pajak ya itu nanti akan ketemu, ya akan kita lakukan proses yang namanya rekonsiliasi fiskal. Ya, jadi kalau pajak yang kita bayarkan lebih besar, ya misalkan kita di akuntansi menghitung pajaknya itu 10 juta. Ya. Namun berdasarkan aturan perpajakan nyata lebih besar. Ya, lebih besar dari yang kita hitung. Ya, artinya terjadi kan kelebihan ya, lebih besar daripada akuntansinya. Nah, nanti akan masuk ke aset pajak tangguhan. Ya, jadi kita bayarkan, ya jadi kita bayarkan dulu ke negara, tapi nanti pengakuan di akuntansinya ditangguhkan dulu. Ya, kita akui di periode selanjutnya. Begitu. Ya, nanti lawannya adalah liabilitas pajak tangguhan. Liabilitas itu terjadi kalau misalkan jumlah pajaknya, ya pajak secara akuntansi lebih besar, tapi secara pajak itu lebih kecil ya, secara fiskal lebih kecil. Nah, berarti kita masih punya tanggungan ini ya, tangguhan yang harus kita bayarkan ke negara. Ya, itu nanti masuk ke liabilitas pajak tangguhan. Ya, yang ini. Ya, jadi ini aset pajak tangguhan, ini kewajiban pajak tangguhan. Begitu. Nanti itu di sini prosesnya. Ya, jadi ini laporan komersial, kemudian kita rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal ini artinya kita sesuaikan dengan aturan perpajakan. Dan rekonsiliasi fiskal ini adalah catatan internal perusahaan saja, dia tidak akan dipublis.
Oke ya, jadi ini cuma dokumen internal perusahaan. Tujuan rekonsiliasi fiskal itu nanti di sini. Nah, jadi untuk mengetahui berapa sih beban pajak penghasilan ini ya. Tujuannya itu sebenarnya hanya untuk ini, menghitung berapa beban pajak penghasilan. Ya, tapi prosesnya seperti ini ya, panjang. Ya, kita balik ke sini dulu. Kemudian di laporan laba rugi itu ada akun beban PPh, ada penghasilan pajak tangguhan, ada beban pajak tangguhan, kemudian pajak bumi dan bangunan, PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan biaya materai. Nah ini prosesnya ya dari laporan rugi laba komersial, kemudian kita rekonsiliasi ya berdasarkan aturan perpajakan, kemudian nanti akan dapat namanya rugi atau laba fiskal. Nah di tahapan rekonsiliasi ini akan ada dua perbedaan, beda tetap dan beda temporer atau beda waktu. Teman-teman kan sudah pelajari ini sebelumnya di mata kuliah perpajakan. Ya ada koreksi positif, ada koreksi negatif. Nah kapan dia disebut koreksi positif, kapan dia disebut koreksi negatif? Ada yang masih ingat? Ya, udah lupa. Ya, dikatakan koreksi positif jika koreksi tersebut menyebabkan labanya naik. Nah, kalau laba naik, kan pajaknya naik, ya berarti positif. Ya, positif dalam perspektif perpajakan. Kemudian disebut koreksi negatif kalau koreksi tersebut menyebabkan labanya turun. Kalau labanya turun, pajaknya otomatis akan turun. Ya. Kemudian beda tetap artinya perbedaan tersebut ya tidak akan pernah diakui secara pajak. Ya dia dicatat secara akuntansi, namun sampai kapanpun tidak boleh diakui ya di dalam aturan perpajakan. Misalkan beban pajak penghasilan, di akuntansi boleh dicatat, ya tapi di perpajakan tidak boleh. Jadi harus dikoreksi. Koreksinya apa? Ya itu koreksi positif. Kan bebannya dihapus ya aturan perpajakan, maka labanya akan naik. Ya, itu koreksi positif. Itu beda tetap. Dan beda waktu, ya beda waktu ini terjadi ya karena adanya perbedaan metode. Nah, seperti metode depresiasi. Nah, teman-teman untuk merefresh kembali ya bisa melihat video yang ada di YouTube Tax Center yang paling Batam berkaitan dengan rekonsiliasi fiskal ya, diingat kembali. Oke, jadi sini akan muncul namanya pajak tangguhan. Ya pajak tangguhan itu artinya pajaknya ditangguhkan dulu ya. Dia akan diakui nanti ya secara akuntansi. Ya tidak diakui tahun ini, tapi diakuinya nanti. Ditangguhkan dulu. Dia bisa masuk ke aset, dia bisa masuk ke liabilitas. Nah, yang dibayarkan tahun ini itu namanya pajak kini. Ya, jadi yang dibayarkan tahun ini pajak kini. Nah, yang teman-teman hitung di mata kuliah sebelumnya, ya, di perpajakan sebelumnya, itu adalah pajak kininya. Ya, teman-teman kan bisa menghitung tuh berapa beban pajaknya, berapa pajak yang harus dibayarkan ke negara, itu namanya pajak kini. Nah, tapi pajak tangguhan ya belum dibahas ya di mata kuliah sebelumnya. Ya, yang dibahas pajak kininya. Ya, pajak tangguhannya belum sampai. Ya, baru akan kita bahas di mata kuliah akuntansi perpajakan. Ya ini ya posisi akun-akun pajak ya di dalam laporan keuangan. Ini laporan keuangan dapat kita akses dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Ya, teman-teman bisa buka websitenya idx ya .co.id. Ya. Di dalam itu ada perusahaan-perusahaan yang bisa kita lihat laporan keuangannya. Ya. Di perusahaan tercatat, kemudian
laporan keuangan tahunan. Ya, di sini ada kurang lebih 600-an perusahaan. Ini ada laporan keuangan, ada laporan tahunan. Ya. Bisa kita cari tahunan. Masukkan dulu kode perusahaannya. Ini ada banyak sini ya. Misalkan Astra Agro Lestari. Nah, kita bisa lihat nih laporan keuangannya. Ya. Ya, jadi di dalam laporan proses keuangan atau neraca itu ada akun ini, pajak dibayar di muka yang tadi sudah kita bahas. Kemudian ada utang pajak. Ya, utang pajak ini ada pajak penghasilan badan, ada pajak lain-lain. Pajak penghasilan badan ini pajak tahunan ya yang kita hitung. Pajak lain-lain ini bisa kayak PPh pasal 22, 23, 24. Ya, jadi kalau kita memotong pajak perusahaan lain, ya kita sebagai pemotong, maka kita catat dia sebagai utang. Kenapa utang? Karena kita harus menyetorkan ke negara. Kemudian ada liabilitas pajak tangguhan. Ya, ini tadi yang ditanyakan. Ya. Jadi ini masih harus kita akui nanti, harus kita bayarkan ya. Jadi ditangguhkan dulu pencatatannya. Ya, nanti kita catat di periode selanjutnya. Kemudian di laporan laba rugi, ini ada beban pajak penghasilan. Ya, jadi ini hasil dari kegiatan rekonsiliasi fiskal. Ya, tujuannya untuk ini. Kemudian di arus kas ada pembayaran pajak penghasilan badan. Nah, ini di catatan atas laporan keuangan, ini lebih detail lagi. Dia akan menjelaskan nih. Nah, di sini kan ada 14C, 2N, 8 nih kode. Jadi biar kita gampang membuka di catatan atas laporan keuangan. Ya. Nah, pajak ini ada dua nih. Ini kan 3076319. Nah, sama dengan ini ya. 3076319. Nah, di sini didetailkan lagi. Itu dari mana aja sih? Ini ada non final. Ya, ada yang final. Kemudian berapa pajak tangguhannya. Oke. Kemudian ini didetailkan lagi, ya isi-isinya itu apa saja. Nah, ini di sini utang pajak ya, ini didetailkan lagi utang pajak. Ini yang pasal 2529, ini untuk pajak kurang bayar ya, ini pajak tahunan, termasuknya ke pasal 29. Ini kemudian pajak lain-lain, ya ini pasal 23, 26, ya ini berarti dia sebagai pemotong. Dan pasal 21. Pasal 21 ini pasal yang membahas apa? Ada yang masih ingat? Objeknya apa di pasal 21 ini? Ayo, pasal 21. Objek pasal 21 apa? Pajak penghasilan ya, Pak? Ya, betul, pajak penghasilan. Jadi kalau teman-teman gajian, kan terima slip gaji itu. Nah, di slip gajinya kan ada pajak, yaitu pajak pasal 21. Ya, jadi objek dari pajak pasal 21 penghasilan yang diterima oleh orang pribadi, baik pegawai tetap maupun tidak tetap. Kita bukan pegawai. Ya, ini jenis-jenis pajak ya yang ada di dalam perusahaan. Ini perbedaan tadi yang sudah kita bahas. Nah, ini trade-off-nya. Jadi kalau akuntansi itu kan menginginkan labanya tinggi ya. Namun di lain hal tidak ingin bayar pajak yang banyak gitu ya. Ya, kalau laba tinggi otomatis pajaknya akan tinggi ya. Oleh karena itu perusahaan biasanya melakukan namanya manajemen perpajakan atau
tax planning. Jadi merencanakan bagaimana membayar pajaknya itu optimal. Ya jangan sampai kelebihan gitu ya. Ya, jangan sampai melanggar aturan juga. Ya. Jadi memanfaatkan celah-celahnya dari peraturan yang ada, ya, atau jangan sampai kena sanksi ya berupa denda atau bunga. Ya, ini PSAK 46. Jadi PSAK 46 ini merupakan bagian dari SAK umum. Jadi PSAK yang membahas mengenai pajak penghasilan. Ya, teman-teman tadi juga sudah membahas kuis. Ya, jadi PSAK yang membahas mengenai pajak penghasilan, ya ini PSAK 46. Ya, ini definisi aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan yang tadi ditanyakan. Ya, aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, kemudian akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi, dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan. Ya, jadi ada pajak yang belum dikreditkan, tapi nanti bisa dikreditkan. Kita akui sebagai aset. Aset artinya kita memiliki hak di sana. Gitu ya. Sebaliknya, liabilitas berarti kita memiliki kewajiban. Ya, jadi liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Ya, artinya pajak ini nanti akan kita bayarkan, tapi enggak tahun ini, tahun depan. Ya. Ini akan ada perbedaan temporer tadi. Ya, ini pajak tangguhan. Ya, pajak ini yang kita bayarkan pada tahun ini, periode ini, ya, pajak temporer. Itu yang kita bayarkan. Ya, perbedaan temporer itu perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Ya, jadi perbedaan temporer ini yang menyebabkan nanti adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan. Jadi perbedaan sementara saja. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan. Ya, ini teman-teman boleh subscribe ya, atau lihat materi-materi yang ada di Tax Center Poli Batam. Ini banyak ya materi-materi mengenai perpajakan. Jadi bisa dilihat di sini. Pasal 21, kemudian 22, ada 23, dan ada rekonsiliasi fiskal. Jadi untuk merefresh kembali materi-materi sebelumnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan mengerjakan tugas ya, yang ada di learning. Ya. Diperhatikan instruksi dan deadline pengumpulan tugasnya. Ya, sudah cukup jelas di learning. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan boleh ditanyakan langsung saya. Kemudian kalau bertanya terkait materi, silakan teman-teman mengunjungi learning, kemudian ke forum diskusi ya, ini ya. Tanya jawab nanti saya post ya. Akuntansi pajak pengantar. Oke, silakan teman-teman bertanya di sini ya. Silakan dibuka topiknya, kemudian di reply.
Oke, ini untuk tugas sudah ada sini. Silakan yang ingin bertanya. Berarti Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Aca, Pak. Ya, Aca. Boleh tolong ke PPT-nya nggak, Pak? Boleh. Yang slide 29, Pak. Nah, itu kan ada di poin yang trade-off itu, Pak. Saya masih belum ngerti di poin itu, yang ketiga sama yang keempat. Jika laba besar, perusahaan harus menanggung beban pajak yang makin besar. Ya, yang itu. Iya, Pak, yang itu. Kemudian trade-off ini akan semakin kecil untuk perusahaan terbuka karena kepentingan pemegang saham menginginkan laba yang tinggi sehingga pajak tidak dapat dikecilkan. Ya, jadi kan perusahaan, ya kalau perusahaan terbuka ya, perusahaan terbuka itu kan pemegang utamanya adalah pemegang saham. Ya, pemegang saham ini kan menginginkan laba yang besar. Ya, jadi akan sangat sulit sekali ya perusahaan itu melakukan pengecilan ya laba ya karena kalau labanya kecil nanti investornya akan pergi, pemegang saham akan pergi. Ya, jadi pemegang saham itu ya akan menilai ya salah satu penilaian pemegang saham adalah melihat laba ya. Kalau laba ya pemegang sahamnya akan invest, tapi kalau nggak laba ya mereka akan pergi. Jadi untuk melakukan pengecilan labanya itu ya sangat kecil ya peluangnya begitu. Ya, sama kayak teman-teman misalkan mau investasi ya di sebuah perusahaan atau sebuah usaha kecil-kecilan. Pasti teman-teman lihat dulu ini laba atau enggak sih ya. Kalau enggak laba tidak menghasilkan ngapain investasi ya di usaha tersebut. Yang penting uangnya untuk yang lain gitu. Nah, kalau perusahaan tertutup kan biasanya kepemilikannya tuh ya hanya beberapa orang atau dia sendiri. Ya kalau dia sendiri mah dia tinggal ngatur-ngatur aja gitu ya laporan keuangannya gitu. Tapi kalau perusahaannya dimiliki oleh banyak orang, pastinya mereka menginginkan laba. Ya kalau labanya besar, ya berarti pajaknya besar, itu konsekuensinya. Begitu. Mana? Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Silakan yang lain. Oke, tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya. Pak, Terima mau kasih. nanya, Pak. Ya, silakan Bobi. Itu kan tadi tugasnya diupload kan, Pak? Iya. Ke YouTube atau apa? Hmm. Berarti nanti kita cuma ngumpulin itunya aja kan, Pak? Word-nya itu ya? Iya, linknya aja. Link video. Oh, Jadi link videonya kamu letakkan di Word, ya kemudian Word-nya itu kamu upload di Learning. Gitu. ya Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Berarti tugasnya itu dibebaskan ya, Pak? Mau yang penting video kan, Pak? Iya, bebas. Mau Kamu mau tulisan buat video di atau... mana. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, jadi, Pak, mau nanya lagi, Pak. ya silakan. Itu jawabannya aja kan, Pak? Kita nggak Ya, usah jawaban. baca soal lagi. Ya, kamu sebutkan dulu lah, mana tahu nanti orang. Kamu langsung menjelaskan nomor Oh, satu. berarti... Ya, sebutkan dulu soalnya. Oh, oke, Pak. Oke. Kasih Iya. ya, Pak. Ya, kamu nggak harus satu soalnya sekian, nggak. Misalkan soal satu jelaskan perbedaan akuntansi gitu ya.
Nah, kalau soalnya, misalkan kamu jago edit ya, soalnya bisa ditampilkan di ketika kamu jelaskan, kemudian di tampilannya itu ada pertanyaan, terus kamu menjelaskan, bisa. Ya, intinya bagaimana orang ketika melihat video tersebut mengerti ya apa yang kamu jelaskan gitu. Ya silakan, siapa lagi? Pak, saya mau bertanya, Pak. Hmm. Berarti referensi yang dari nomor 1 sampai 10 ditulis semua di Microsoft Word ya, Pak? Ya, di Word-nya. Yang nggak usah di videonya. Baik, Pak. Silakan yang lain. Oh, ada yang mau tanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Waalaikumsalam. malam, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, Izin live ya, Pak. ya silakan, boleh live.